Air. Air adalah benda cair yang terdiri dari oksigen dan hidrogen dalam kadar-kadar tertentu. Setetes air terdiri dari jutaan atom yang berbeda-beda jenis. Molekul-molekul pada zat air saling berpegangan, tetapi tidak terlalu erat sehingga dengan mudah dapat lepas dan berpindah ikatan. Allah membuatnya sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu mengunyah air. Cukup meneguknya, dia segera dengan mudah masuk ke kerongkongan. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jika temperatur turun sampai ke bawah 0 derajat Celcius, maka air akan membeku menjadi es. Dan bila temperatur berada di atas 110 derajat Celcius, maka air akan menguap. Peranan air dalam kehidupan sungguh besar. Mekanisme kompleks kehidupan tidak mungkin dapat berfungsi dalam satu lingkungan selain dalam lingkungan cair. Dan satu-satunya cairan untuk itu adalah air. Sebagian besar bagian bumi kita adalah air. Bahkan sebagian besar dari diri kita sebagai manusia juga adalah air. Merane diketahui bahwa air merupakan 3/4 bagian bumi, dan diri kita pun, manusia, memiliki jumlah prosentase air yang serupa dalam tubuh kita. Memang jauh sebelum ini Allah telah menggarisbawahi dalam Al-Quran bahwa waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ini berarti segala yang hidup membutuhkan air. Pemeliharaan kehidupan segala sesuatu adalah dengan air. Kebenaran pernyataan Tuhan ini telah terbukti melalui penemuan lebih dari satu cabang ilmu pengetahuan. Sitologi, ilmu tentang susunan dan fungsi sel misalnya, menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sedang biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu, bagian dari proses interaksi, atau bahkan hasil dari sebuah proses interaksi itu sendiri. Sedangkan fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan berarti kematian. Air telah Allah ciptakan sedemikian rupa sehingga ia memiliki keunikan dibanding cairan lain. Lihatlah es, ia menjadi lebih ringan dari air. Karena itu ia mengapung. Mestinya apabila kita perhatikan benda-benda lain, es itu akan tenggelam. Itulah salah satu sifat air yang unik. Anda bisa bayangkan kalau seandainya air tidak bersifat demikian, yakni es tidak mengapung, maka air di planet kita ini, lebih-lebih di musim dingin, akan terperangkap dalam es dan kehidupan tidak mungkin dapat berlanjut di laut dan sungai. Karena ketika itu es akan tenggelam, tidak mengambang seperti sekarang. Dan air yang ada di bagian bawah akan naik ke permukaan, dan ini pun pada saatnya akan menjadi es.
Demikian seterusnya sampai air di bumi ini seluruhnya menjadi es. Akan tetapi keadaannya tidak demikian. Ada penafsiran ilmiah yang dikemukakan oleh para pakar tentang penyebab terjadinya keadaan seperti demikian pada air. Akan tetapi kalau kita bertanya mengapa air demikian itu sifatnya berbeda dengan cairan yang lain, dan siapa yang berada di balik itu semua, maka tidak ada jawaban yang dapat diberikan kecuali bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkata kebetulan merupakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 70 tersebut, Allah menggugah perhatian kita dengan firman-Nya, maka apakah kamu telah melihat dengan mata kepala atau hati keadaan yang sungguh menakjubkan pada air yang dari saat ke saat kamu minum? Kamukah yang menciptakannya, tawar atau mengatur prosesnya sehingga menjadi tawar dan memiliki sifat-sifat yang unik, lalu menurunkannya dari awan dalam keadaan enak diminum, ataukah kamu penurunnya? Kalau kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya, yakni air yang turun itu, asin lagi sangat pahit, membakar perut, serupa dengan rasanya sebelum menguap dari laut sehingga tidak dapat kamu minum. Maka mengapakah kamu tidak terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya tawar dan enak diminum? Menyangkut air bumi, Allah berfirman, Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'im ma'in. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang lalai menyangkut nikmat air, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu surut masuk ke kedalaman bumi sehingga menghilang dari permukaan, sumur menjadi kering dan sumber air lainnya tak dapat kamu jangkau. Maka siapakah yang akan mendatangkan buat kamu air yang mengalir atau memancar? Pasti tidak satupun kecuali Tuhan penguasa alam semesta ini, Sang pemelihara seluruh alam. Di musim kemarau, perintah Tuhan di atas dirasakan oleh tidak sedikit manusia. Jika demikian, maukah kita menghargai air? Dahulu Harun ar-Rasyid, penguasa dinasti Abbasiyah yang sangat terkenal dan luas kekuasaannya itu, mulai tahun 766 sampai 809 Masehi, diingatkan oleh seorang ulama bernama Abu As-Samak ketika Harun ar-Rasyid meminta segelas air untuk diminumnya. Ulama itu bertanya, seandainya Anda sangat kehausan dan tidak memperoleh air ini kecuali dengan membayar harganya, berapakah harga yang bersedia Anda keluarkan untuk memperolehnya? Harun ar-Rasyid menjawab, setengah dari yang kumiliki. Setelah sang penguasa itu minum, ulama tadi kembali bertanya, kini seandainya apa yang Anda minum tadi mendesak untuk keluar, tetapi Anda tidak kuasa mengeluarkannya, berapakah yang siap Anda bayar agar ia keluar? Sang penguasa menjawab, setengah dari yang kumiliki. Demikian segelas air dihargai oleh Harun ar-Rasyid dengan seluruh miliknya. Ini menunjukkan betapa kuat dan berharga air, serta betapa sedikit arti kekuasaan dan kekayaan dibanding dengan kebutuhan manusia kepada air.
Air selalu mengalir ke tempat yang rendah dan mengambil bentuk bejana yang memuatnya. Kendati demikian, air adalah salah satu sumber energi yang kuat dan bebas polusi. Alirannya yang sangat keras dapat memutar turbin pembangkit tenaga dengan kecepatan yang sangat tinggi lalu menghasilkan listrik, yakni daya dan kekuatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan cahaya panas dan menjalankan mesin. Kita harus dapat menarik pelajaran dari air, antara lain bahwa walau dia selalu mengalir ke tempat yang rendah dan mengambil bentuk bejana yang memuatnya, namun dia sangat-sangat kuat dan semua makhluk membutuhkannya. Jangan coba-coba membendung air. Dia akan berputar dan berputar, menggerakkan segala yang berada di sekitarnya. Dia juga akan selalu mencari jalan keluar dari apa yang membendung jalannya. Bila terus dibendung, pada akhirnya ia akan meledakkan penghalangnya dan memusnahkan semua yang di sekelilingnya. Maukah kita menirunya dengan berendah hati, karena tidak ada sesuatu yang merendah kecuali Allah mengangkatnya ke ketinggian. Air dalam dunia spiritual adalah tuntunan ilahi. Karena itu, ajaran agama dinamai syariat yang secara harfiah berarti sumber air. Kalau tanpa air yang terdiri dari oksigen dan hidrogen itu, kita tidak dapat hidup di dunia fisik ini. Maka tanpa tuntunan agama yang terdiri dari Al-Quran dan Sunnah, kita pun tidak akan hidup dalam dunia spiritual dan tidak akan hidup di akhirat nanti dengan kehidupan yang berkualitas, tetapi tidak juga mati sehingga terbebaskan dari kepedihan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.